Halo guys, gue udah lumayan lama nggak upload. Jadi hari ini gue mau sharing dikit aja tentang kendala motor gue yang apa ya, bisa dibilang dalam 6 bulan terakhir gue tuh udah ganti kampas kopling, udah yang keempat kalinya, dan itu lumayan menguras dompet gue sih. Oke, harusnya pemakaian kampas kopling itu bisa sampai bertahun-tahun ya, bisa 2 tahunan ya. Untuk kampas kopling yang standar, cuman kan gue konteksnya di sini udah ganti kampas kopling racing, otomatis pemakaiannya juga lebih cepat habis ya dibanding kampas kopling standar. Oke, jadi ini gue ada kampas koplingnya sama oli 2 botol, karena setiap ganti kampas kopling itu harus buka blok bagian kanan ini, otomatis oli juga harus diganti gitu. Nggak mungkin kan ganti kampas kopling olinya masih ada di dalam. Jadi ini udah ada olinya juga 2 biji. Oke, gue mau tunjukin ke kalian dampaknya gimana kalau kampas kopling tuh bener-bener habis, bener-bener bener-bener aus gitu. Gue bakal tunjukin ke kalian. Oke, kita nyalain dulu motornya. Untuk ini nyalainnya nggak ada pengaruh ya, karena itu bagian kelistrikan. Oke, nih gua kasih tunjuk gigi satu, terus gua jalanin ya, tuh nggak ada nahan sama sekali men, bener-bener lost gitu. Terus gua coba jalanin ya, ini gigi satu ya, gua coba jalan, gua coba gas, tuh bener-bener nggak jalan dia, bener-bener sehaus itu kampas kopling gua. Ini efek terburuk banget kalau kampas kopling motor tuh habis. Terburuknya ya ini, bener-bener nggak bisa jalan, cuman bisa nyala doang. Dan dimasukin gigi pun dia bener-bener nggak ada penahannya. Biasa kan kalau kita masukin gigi terus kita mau majuin itu ketahan kan. Ini bener-bener lost tuh, ke belakang juga lost. Nah, mungkin nextnya gue bakal jelasin kenapa sampai bisa kayak gitu dan gimana sih cegahnya biar nggak kejadian kayak gini. Oke guys, balik lagi. Sekarang motor gue udah nyala, udah normal kayak biasa, udah bisa jalan lagi, koplingnya juga udah nggak selip-selip lagi. Oke, sebelumnya gue minta maaf gue nggak bisa ngerekam di bengkelnya karena gue kemarin posisinya hujan pas gue ke bengkel itu, jadi gue nggak bawa kamera gue. Oke, sekarang gue mau sharing sedikit kok bisa kayak gitu motor gue sampai ngelos, sampai benar-benar nggak bisa jalan. Oke, yang pertama itu penggunaan aftermarket dari per kopling sama kampasnya ya. Setiap kalian ganti aftermarket, apalagi yang berlabel racing ya, itu tuh jelas kualitasnya benar-benar beda dengan bawaan pabrik, karena dari segi peruntukan aja udah beda. Racing itu cenderung lebih untuk penggunaan ini ya, untuk penggunaan balap atau dan segala macam, dan bukan untuk penggunaan harian. Makanya kenapa part-part racing itu lebih cenderung cepat aus dibanding part-part standar. Contohnya kampas gue ini, kampas kopling itu umurnya itu bisa puluhan ribu kilometer loh, bisa 20 ribuan kilometer. Tapi dengan gua yang udah ganti kampas kopling dan per kopling, umurnya tuh cuman 3000 kilometer loh. 3000 sampai 4000 itu cenderung jauh kan perbedaannya kan. Nah, terus kok bisa gitu? Kok bisa sampai ngelos kayak gitu? Nah, balik lagi ke riding style kalian. Kalau gua jujur bawa motor sedikit kasar ya, sedikit rada-rada ugal gitu. Yang pertama, yang bikin kampas gue cepet banget habis itu sampai ngelos itu, yang pertama gue sering banget wheelie-wheelie nggak jelas, entah itu di jalan gede kayak gini atau di landasan pacu. Gue sering banget wheelie-wheelie
otomatis kampas sama pernya tuh nahannya tuh sering selip gitu kan. Nah itu salah satu yang bikin cepet aus juga. Yang kedua, gue sering start jam itu semacam kayak lu mau nyetat tapi lu nahan koplingnya tuh terlalu dalam sambil gaspol gitu. Itu bener-bener gue ngelihatnya juga ngeri sih. Yang pertama, kalau lu ngelepas koplingnya ngejut, lu bisa aja jungkal balik kan. Yang kedua, ya kampasnya tuh terlalu nahan dari pernya itu, apalagi pernya lebih keras kan dibanding per standar. Nah itu salah satu faktor yang bikin kampas cepet aus. Dan yang ketiga, rumah kampas koplingnya. Kemarin gue udah dibongkar itu blok bagian kanan. Ternyata salah satu faktornya itu kampas rumah kopling. Nah kampas rumah kopling gue itu kebetulan udah lumayan aus, jadi bener-bener terkikis gitu. Kampasnya sampai nggak bisa nyentuh ke rumah kampas koplingnya. Nah saran gue untuk kalian yang udah ganti spare part kampas kopling racing dan per kopling racing, saran gue kurang-kurangin wheelie, kurang-kurangin start jump, kurang-kurangin speeding untuk hal-hal yang nggak perlu lah. Speeding seperlunya aja, kayak ada event atau lagi pengen speeding sama temen. Kalau lagi sendirian dan rame-rame itu mending nggak usah, kurang-kurangin aja. Karena gua rasa kalian juga tahu, seperti yang gue jelasin di awal, part aftermarket sama part bawaan pabrik itu jelas-jelas beda. Part racing itu cenderung didesain memang untuk balap dan bukan untuk harian. Cuman kalian juga bisa pakai part balap untuk harian, balik lagi ke penyesuaian riding kalian. Ya tangannya agak-agak disekolahin gitu kan. Terus makainya juga jangan ugal-ugalan, seperlunya aja intinya. Oke, itu aja yang bisa gue sharing tentang pengalaman yang gak enak. Karena kampas kopling untuk Mio Ninja itu juga lumayan harganya, sekitar 600 ribuan, dan gue udah 4 kali. 600 ribu dikali 4 itu udah berapa dalam kurun waktu yang cukup singkat ya, jadi lumayan kerasa gitu. Oke, semoga kalian ngerti dengan penjelasan singkat gua. Ya semoga kalian nggak ngalamin apa yang gua alamin, karena jujur aja itu bener-bener kondisi yang udah parah banget sampai ngelos gitu. Biasanya kan kalau kampas kopling mau habis tuh paling enggak dia selip-selip ya, sama dia RPM-nya susah naik gitu. Nah kalau gua tuh kasusnya sampai ngelos gitu tuh udah parah kan. Kalau kalian lagi jalan jauh atau lagi di pedesaan, ya gimana, siapa yang mau nolongin kan, bahaya. Yang susah kita sendiri kan. Oke, sekian dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye.